Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auhelia Ayu Paramita dengan NIM 152210005 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 1 Universitas Islam Lamongan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang aliran-aliran filsafat pendidikan. Yang pertama ada aliran progresivisme, kedua aliran esensialisme, ketiga aliran perennialisme, dan yang terakhir ada aliran rekonstruksionisme. Yang pertama aliran progresivisme. Progresivisme menurut bahasa dapat diartikan sebagai aliran yang menginginkan kemajuan secara cepat. Dalam konteks filsafat, pendidikan progresivisme adalah suatu aliran yang menekankan bahwa pendidikan bukanlah sekedar pemberian sekumpulan pengetahuan kepada subjek didik, tetapi hendaklah berisi aktivitas-aktivitas yang mengarah pada pelatihan kemampuan berpikir mereka sedemikian rupa, sehingga mereka dapat berpikir secara sistematis melalui cara-cara inilah seperti memberikan analisis, pertimbangan, dan perbuatan. Kesimpulan menuju pemilihan alternatif yang paling memungkinkan untuk pemecahan masalah yang dihadapi. Tokoh-tokoh aliran progresivisme. Yang pertama ada William James, kedua John Dewey, dan yang ketiga Hans Vaihinger. Tujuan pendidikan menurut aliran progresivisme. Tujuan dari aliran progresivisme dalam pendidikan ialah ingin merubah praktik pendidikan yang selama ini terkesan otoriter menjadi demokratis dan lebih menghargai potensi dan kemampuan anak, serta mendorong untuk dilaksanakannya pembelajaran yang lebih banyak melibatkan peserta didik. Pandangan progresivisme dalam pembelajaran. Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar di masa mendatang. Pendidikan harus terpusat pada anak, bukannya memfokuskan pada guru atau bidang muatan. Pada dasarnya, aliran ini memandang bahwa pendidikan adalah sebagai wadah untuk menjadikan anak didik yang memiliki kualitas dan terus maju atau progres sebagai generasi yang akan menjawab tantangan zaman peradaban baru. Yang kedua, aliran esensialisme. Aliran filsafat esensialisme adalah aliran yang menerapkan warisan-warisan budaya yang baik. Jadi di dalam dunia pendidikan, peranan guru dan sekolahlah yang sangat berpengaruh, seperti sekolah menerapkan aturan-aturan yang mendisiplinkan siswa dengan cara warisan-warisan budaya dan tetap mengembangkan warisan-warisan budaya. Adapun tokoh-tokoh aliran esensialisme, yang pertama Desiderius Erasmus, kedua Johann Amos Comenius, ketiga John Locke, empat Johann Heinrich Pestalozzi, kelima Johann Friedrich Froebel, enam Johann Friedrich Herbert, dan yang terakhir William T. Harris. Tujuan pendidikan menurut aliran esensialisme. Tujuan pendidikan adalah untuk meneruskan warisan budaya dan warisan budaya melalui pengetahuan inti yang terakumulasi dan telah bertahan dalam kurun waktu yang lama, serta merupakan suatu kehidupan yang telah teruji oleh waktu dan dikenal oleh semua orang. Pengetahuan tersebut bersama dengan skill, sikap, dan nilai-nilai yang memadai akan mewujudkan elemen-elemen pendidikan yang esensial. Selain merupakan warisan budaya, tujuan pendidikan esensialisme adalah mempersiapkan manusia untuk hidup. Pandangan esensialisme dalam pembelajaran. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak kepada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan dan nilai-nilai tertinggi yang tata dan jelas. Yang ketiga ada aliran perennialisme. Aliran filsafat perennialisme adalah sebuah aliran yang menekankan pada kebenaran, di mana dalam pendidikannya menjelaskan tentang pentingnya berproses dalam belajar, tetapi tidak mengesampingkan nilai ajaran budayanya. Tokoh-tokoh aliran perennialisme. Yang pertama Plato, 2 Aristoteles, 3 Thomas Aquinas, dan yang keempat Said Hussein Nasr.
Tujuan pendidikan menurut aliran perennialisme. Tujuan perennialisme dalam pendidikan adalah untuk mengembangkan kekuatan pemikiran, menginternalisasi kebenaran yang universal dan konstan, dan untuk memastikan bahwa siswa memperoleh pemahaman tentang ide-ide hebat peradaban Barat. Ini adalah filosofi yang paling konservatif, tradisional, dan fleksibel. Perennialisme merangsang siswa untuk berpikir kritis dan penuh pertimbangan, menumbuhkan pikiran rasional. Pandangan perennialisme dalam pembelajaran. Dalam hal pendidikan, perennialisme memandang bahwa tujuan utama pendidikan adalah untuk membantu siswa dalam memperoleh dan merealisasikan kebenaran abadi. Aliran ini menilai bahwa kebenaran itu bersifat universal dan konstan, maka jalan untuk mencapainya adalah melatih intelek dan disiplin mental. Aliran perennialisme lebih menekankan pada kebenaran, keabadian, keindahan pada warisan budaya. Pendidikan yang menganut aliran ini menekankan kepada kebenaran absolut, universal yang tidak terikat pada tempat dan waktu. Aliran ini bersifat masa lampau, di mana aliran ini kembali pada nilai-nilai budaya. Dan yang keempat, ada aliran rekonstruksionisme. Aliran rekonstruksionisme adalah aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dalam pendidikan dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak. Aliran rekonstruksionisme berusaha membina konsensus yang paling luas dan mungkin tentang tujuan utama dan tertinggi dalam kehidupan manusia. Dari jalan pikiran dan upaya yang berusaha ditempuh oleh aliran rekonstruksionisme, maka dapat dilihat juga bahwa aliran ini tidak terlepas dari prinsip pemikiran aliran progresivisme yang mengarah kepada tuntutan kehidupan modern. Tokoh-tokoh aliran rekonstruksionisme. Yang pertama, Georg Escon, 2. Theodor Bramall, 3. Knell, 4. William O. Stanley, 5. Harold Urach, 6. Ivan Illich, 7. Paulo Freire. Tujuan pendidikan menurut aliran rekonstruksionisme. Tujuan pendidikan rekonstruksionis adalah membangkitkan kesadaran para peserta didik tentang masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi umat manusia dalam skala global, dan mengajarkan kepada mereka keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Tujuan rekonstruksionisme yaitu memiliki rasa keinginan untuk membangun masyarakat baru dan pantas dan adil. Karena tujuan tersebut, kaum rekonstruksionis mencoba melakukan kesepakatan antar tiap-tiap manusia agar mereka ikut mengatur tata kehidupan manusia di dalam satu tatanan serta lingkungan. Pandangan rekonstruksionisme dalam pembelajaran. Para rekonstruksionisme menginginkan bahwa pendidikan dapat memunculkan kesadaran para subjek didik untuk senantiasa memperhatikan persoalan sosial, ekonomi, dan politik, menjelaskan kepada mereka bahwa memecahkan masalah ke semua program itu hanya melalui keterampilan memecahkan problem. Demikianlah tadi penjelasan saya mengenai aliran-aliran filsafat pendidikan Islam. Selebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.